Bab 1582, menggila. Tuan Muda Valentino! Teriak Hendrik. Kemudian, dia segera berlari. Dor! 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 Timothy menarik pelatuknya berulang kali. Dia terus mengosongkan magasin dan menarik pelatuknya. Suara yang keras itu membuat jantung semua orang langsung berdebar kencang. Namun kemudian, banyak orang di belakang Valentino yang mengembuskan napas lega. Brengsek! Untung dari awal aku sudah berjaga-jaga. Kuberitahu, ya, hari ini lebih baik kamu jangan melawan. Tidak ada gunanya. Chris tersenyum sembari menepuk kaca anti peluru yang diambil dari perahu motor. Tadi, begitu Timothy meraih pistol, sorot mata Chris terlihat sangat serius. Dia langsung mengangkat kaca anti pelurunya di depan Valentino untuk menangkis serangan Timothy. Di medan perang, Valentino adalah komandan inti. Siapapun boleh mati kecuali dia. Chris memahami hal ini lebih dari siapapun. Oleh karena itu, tentu saja perlindungan terhadap Valentino harus menyeluruh dan sempurna. Timothy! Sialan kamu! Kamu telah membunuh orang tuaku! Dasar binatang! Tommy, Timothy lah yang membunuh Tuan Besar Wijaya. Pelaku pembunuhan adalah Timothy. Teriak Nick. Dia langsung mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Timothy. Timothy menggertakkan giginya sembari memaki. Lalu, tiba-tiba dia melambaikan tangannya. Beberapa prajurit keluarga Wijaya pun segera menghampiri Helena. Tembak! Tatapan mata Valentino menjadi tajam. Saat ini, Helena mendorong Nyonya Besar Wijaya yang sedang duduk di atas kursi roda. Namun, permukaan tanah sudah berlubang sehingga kursi roda menjadi bergerak dengan sangat lambat. Hal ini memberi Timothy kesempatan. Dor! 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 Prajurit Maple Pavilion segera menarik pelatuk untuk menghentikan bawahan Timothy. Namun, mereka tidak berani menembak secara sembarangan. Bagaimanapun juga, Helena dan Nyonya Besar Wijaya ada di sana. Sementara itu, prajurit keluarga Wijaya bermaksud menangkap mereka dari arah belakang. Kalau prajurit Maple Pavilion menembak secara sembarangan, mereka takut akan melukai kedua wanita tersebut. Hai MPH! Sorot mata Valentino terlihat dingin, dia hendak berlari ke sana. Namun, pada saat bersamaan, Mario dan Chris menahan Valentino, mereka sama sekali tidak membiarkan Valentino ke sana. Dalam hati Chris dan Mario, Helena dan Nyonya Besar Wijaya bukan siapa-siapa. Mereka malah harus memastikan keselamatan Valentino. Kak Valentino, kamu di sini saja. Aku yang akan pergi. Tanpa banyak berbicara, Mario langsung berlari menghampiri mereka secepat kilat. Wush! Setelah mendekat, Mario meninju dan langsung menjatuhkan seorang prajurit keluarga Wijaya. Lalu, dia mengambil alih kursi roda yang dipegang Helena dan mendorongnya. Kamu lari dulu, kamu lari dulu. Mario berbalik, kemudian mendorong Helena. Dia mengertakkan giginya sambil mendorong kursi roda. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang menembak. Bawahan Timothy kehabisan peluru, sementara bawahan Valentino tidak yakin mereka bisa menembak prajurit keluarga Wijaya tepat sasaran. Dalam sekejap, Helena telah didorong jauh oleh Mario. Setelah dia bimbang sejenak, akhirnya dia pun berlari ke sisi Valentino tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa membantu, dia malah akan menyusahkan. Timothy menggertakkan giginya dan menarik pelatuknya, tapi pistolnya sudah tidak ada peluru. Dia hanya bisa melihat Helena berlari ke sisi Valentino dengan pasrah. Krak! Begitu terdengar suara yang keras, kursi roda itu pun tersangkut oleh batu, hingga tidak bisa bergerak. Sialan! Mario memaki dengan kesal. Setelah mencoba mendorong 2 kali, kursi rodanya masih tersangkut. Jadi, dia langsung membungkuk dan hendak mengangkat kursi rodanya. Mati saja kamu! Namun, Mario terlambat.
Belasan prajurit keluarga Wijaya langsung berlari ke arahnya, kemudian menendang Mario ke samping. Mario terjatuh duduk di tanah. Dia mengambil pistol yang berada di dekatnya, kemudian menembak dengan liar ke arah prajurit keluarga Wijaya. Dari sudut pandang Mario, tembakannya itu tidak akan melukai Nyonya Besar Wijaya. Dor! 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 Seiring dengan suara tembakan berturut-turut, beberapa prajurit keluarga Wijaya pun terjatuh. Namun, Nyonya Besar Wijaya masih berhasil ditangkap balik oleh pihak lawan. Brengsek! Setelah memaki satu kata tersebut, Mario juga tahu dia tidak bisa berbuat apapun lagi. Jadi dia segera berbalik dan berlari ke tempatnya. Kalau dia tidak melarikan diri dan sampai ditangkap oleh pihak Timothy, Timothy akan memiliki satu sandera lagi untuk mengancam Valentino. Kak Valentino, maafkan aku. Aku gagal. Mario berjalan ke arah tempat dia berdiri tadi, dia menunjukkan ekspresi bersalah. Kamu telah melakukannya dengan baik. Valentino mengulurkan tangan dan menepuk bahu Mario. Lalu, dia menatap Timothy tanpa mengatakan apa-apa. Helena juga terengah-engah. Saat ini, dia sedang berdiri di belakang Valentino. Helena diam-diam melirik Valentino. Melihat Valentino tidak menoleh ke arahnya, Helena pun menghela napas. Pada saat ini, Valentino yang sedang berdiri di depannya telah tumbuh menjadi pria sejati. Berdiri di belakang Valentino memberi Helena rasa aman yang sulit untuk dijelaskan. Timothy melangkah maju, mengeluarkan belatinya lagi, kemudian langsung menodongkannya ke leher Nyonya Besar Wijaya. Timothy benar-benar sudah gila. Dasar bajingan! Itu nenekmu. Meski kamu dari keluarga cabang keluarga Wijaya, saat kamu masih kecil, dia memperlakukanmu jauh lebih baik daripada Tuan Muda Tommy. Hendrik kesal setengah mati, dia menunjuk Timothy sembari berteriak dengan emosi. Hei, jangan banyak omong kosong. Tidak senang? Kalau begitu, kalian boleh datang dan membunuhku. Saat ini, Timothy sama sekali tidak marah. Dia malah terlihat sangat senang. Memang kenapa kalau dia kehilangan Helena? Selama Nyonya Besar Wijaya ada di tangannya, Timothy masih bisa mengancam Valentino. Kamu! Hendrik sangat marah hingga tubuhnya bergetar. Timothy mendengkus, lalu berkata, Aku memang tidak berbakti. Kalau kalian berbakti, kan? Tommy, kamu berbakti? Tidak. Sekarang aku bisa langsung membunuh nenekmu. Kalau kamu berbakti, kamu tidak boleh membiarkannya mati, kan? Haha. Selesai berbicara, Timothy pun tertawa seperti orang gila. Kemudian, dia bersembunyi di belakang Nyonya Besar Wijaya, sedangkan belatinya menempel di leher Nyonya Besar Wijaya. Dengan begini, meskipun seseorang ingin menembak Timothy, mereka juga harus menembak dengan akurat. Timothy meneriaki Valentino dengan ekspresi sangat arogan. Bicaralah, Tommy. Biarkan semua keluarga cabang dan pelayan keluarga Wijaya melihat apakah kamu benar-benar sangat berbakti dan apakah kamu benar-benar lebih mulia dariku. Ayo. Chris mengernyit, dia berkata sambil mendengus. Berhenti sok bermoral. Hai MPH. Tommy, ajari bawahanmu dengan baik. Aku akan memberimu 30 detik untuk mempertimbangkannya. Selama kamu menghampiriku dengan patuh dan membiarkanku untuk menodongkan belati ini di lehermu, aku akan membiarkannya hidup. Kalau tidak, aku akan membunuh wanita tua ini sekarang juga. Sorot mata Timothy terlihat kejam, seperti iblis yang haus akan darah. Di belakangnya, semua keluarga cabang keluarga Wijaya dan prajurit keluarga Wijaya tampak tenang, seolah-olah mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang, pandangannya tertuju pada Timothy dan yang lainnya. Ternyata, mereka sudah menggila. Tidak hanya Timothy, tapi semua keluarga cabang keluarga Wijaya dan bawahan inti Timothy sudah menggila. Tuan Muda Valentino, bisik Hendrik. Kemudian, dia memberi kode kepada Valentino melalui tatapan mata, lalu melirik ke arah Timothy sekilas. Valentino mengernyit,
dia langsung mengerti maksud Hendrik. Maksud Hendrik pasti apakah mereka mau menggunakan mata-mata mereka sekarang juga atau tidak. Meskipun mata-mata mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, saat ini mereka dalam situasi genting. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk berpikir terlalu lama. Bab 1583, ulat menjadi kupu-kupu. Namun, setelah Valentino melihat posisi Timothy berdiri, dia pun menggelengkan kepalanya. Kalau saat ini menyuruh mata-mata untuk menyerang Timothy, mereka akan mati sia-sia. Timothy menghargai nyawanya lebih dari siapapun, jadi semua orang yang berdiri di sampingnya adalah anggota inti. Hitung mundur akan dimulai sekarang juga. 30 detik. Tommy, jangan pikir aku tidak berani. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani kulakukan. Timothy menggenggam belatinya, lalu menekannya ke leher Nyonya Besar Wijaya. Pupil mata Valentino sedikit mengecil, telapak tangan di belakang punggungnya juga sedikit terkepal. Dia menatap Nyonya Besar Wijaya yang sedang duduk di kursi roda. Siapapun tahu betapa dilema Valentino sekarang. Hendrik jauh lebih memahami dari siapapun. Meskipun Valentino tidak dekat dengan Nyonya Besar Wijaya, Valentino berterima kasih kepada Tuan Besar Wijaya. Menyayangi Tuan Besar Wijaya berarti menyayangi barang dan orang yang disayanginya. Nyonya Besar Wijaya adalah istri Tuan Besar Wijaya, jadi Valentino pasti tidak akan mengabaikannya. Namun, semua orang juga sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Timothy. Kalau Valentino benar-benar menghampiri Timothy, dirinya terluka hanyalah hal kecil. Saat itu tiba, bagaimana dengan Chris, prajurit Maple Pavilion dan yang lainnya? Dengan sifat Timothy yang begitu kejam, mungkin saja dia akan membunuh semua orang itu, sehingga terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Di satu sisi adalah neneknya, tapi di sisi lain adalah nyawa puluhan ribu anak buahnya. Pilihan ini akan membuat siapapun sangat dilema. Tentu saja semua orang ingin menjalani kehidupan yang indah, tapi setiap orang juga pasti akan menghadapi pilihan sulit seperti ini. Ingin setia dan berbakti pada saat bersamaan, tentu saja sangat sulit. Sisa 20 detik lagi, kata Timothy sambil tertawa sinis. Timothy sangat menikmati perasaan saat dia mengontrol segalanya. Dia licik. Tidak masalah. Selama tujuan akhirnya bisa tercapai, prosesnya sama sekali tidak penting. Hendrik, Chris, Mario, Kasman dan yang lainnya tidak bersuara. Di saat seperti ini, tidak ada gunanya mereka mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, Nyonya Besar Wijaya adalah keluarga Valentino. Tidak ada yang berani mengomentari masalah keluarga. Valentino masih harus membuat keputusan ini sendiri. Namun, tidak peduli apapun keputusan Valentino, mereka tetap akan melakukannya. Valentino menghela napas perlahan, pandangannya masih tertuju pada wanita tua yang duduk di kursi roda itu. Tatapan Nyonya Besar Wijaya terlihat kosong, kepalanya terus menggeleng perlahan, pertanda lansia yang sudah pikun. Namun, setelah Valentino menatap Nyonya Besar Wijaya selama lebih dari 10 detik, Nyonya Besar Wijaya tiba-tiba berhenti menggeleng. Kemudian, dia pelan-pelan mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Valentino. Untuk sesaat, Nyonya Besar Wijaya tampak kebingungan. Lalu, matanya terbelalak, seakan-akan dia telah mengingat banyak hal. Tommy. Nyonya Besar Wijaya bergumam, dia memanggil nama Valentino. Timothy langsung tercengang. Selama lebih dari 1 bulan, Nyonya Besar Wijaya tidak pernah dalam keadaan sadar. Dokter dari Pulau Berul juga sudah datang mengecek kondisi Nyonya Besar Wijaya. Dia mengatakan bahwa hidup Nyonya Besar Wijaya tidak akan lama lagi. Sekarang, kenapa wanita tua itu bisa sadar? Nenek? Valentino mengangguk. Setelah dipanggil nenek, tatapan Nyonya Besar Wijaya yang terlihat kosong itu perlahan menjadi berbinar. Hentikan omong kosongmu. Masih ada 10 detik. Tommy, kalau kamu tidak datang dalam 10 detik, aku akan membunuhnya sekarang juga. Aku benar-benar akan membunuhnya. Emosi Timothy mendadak meluap, dia menggenggam belati itu dengan erat,
bahkan tangannya terus bergetar. Namun, Nyonya Besar Wijaya terlihat sama sekali tidak takut. Dia masih terus menatap Valentino. Bagaimanapun juga, dia adalah istri Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya menghabiskan separuh hidupnya dalam dinas militer dan telah bertempur ke berbagai tempat. Dulu dia juga seorang pria yang dianggap sebagai dewa perang oleh banyak orang. Tentu saja, istrinya pasti tidak jauh berbeda darinya. Tommy, kamu sudah kembali. Kamu sudah dewasa. Bagus, bagus. Pikiran Nyonya Besar Wijaya menjadi semakin jernih. Aura wibawa di tubuhnya langsung keluar. Pada saat ini, bahkan Timothy pun sedikit ketakutan. Karena kamu masih mau memanggilku nenek, ada beberapa patah kata yang ingin aku sampaikan. Tommy, dengarkan baik-baik. Nyonya Besar Wijaya perlahan-lahan menurunkan lengannya. Dia menatap Valentino dengan lekat. Pada saat ini, Nyonya Besar Wijaya tampak bersemangat, seakan-akan dia sedang mengatakan kata-kata terakhirnya. Ada apa, Nek? Valentino menundukkan kepalanya lagi. Diam! Semuanya diam! Aku akan membunuhnya sekarang juga. Timothy sangat marah. Dia malah diabaikan oleh Nyonya Besar Wijaya dan Valentino. Bagaimana mungkin Timothy tidak marah? Ayah Timothy menghela napas, akhirnya keluar untuk menghentikan anaknya. Timothy, biarkan Nyonya Besar berbicara. Ketika manusia sudah mau mati, biasanya perkataan yang diucapkan juga baik. Saat ini, Nyonya Besar Wijaya seperti ingin mengatakan kata-kata terakhirnya. Siapapun tidak bisa merampas haknya ini. Timothy menarik napas dalam beberapa kali, lalu dia menggertakkan giginya. Akhirnya, dia hanya mendengkus dan tidak bersuara lagi. Satu hal yang pasti, hari ini dia akan menangkap Valentino. Adegan ini hanya akan membuatnya membuang sedikit waktu saja. Tidak peduli kapanpun itu, Tommy, jangan salahkan ibumu. Kamu sudah salah paham padanya. Selain itu, jangan salahkan orang lain atas takdir sulit yang kamu jalani. Aku tahu kamu sudah hidup menderita. Tapi, ulat harus menjadi kepompong dulu sebelum ia bisa menjadi kupu-kupu. Takdir sudah ditakdirkan langit, sedangkan kamu ditakdirkan untuk melawan langit. Valentino membelalakan matanya. Dia sedang mendengarkan kata-kata Nyonya Besar Wijaya dengan saksama, tapi ketika Nyonya Besar Wijaya sudah mengatakan sampai setengah, dia tiba-tiba berhenti dan tatapan matanya menjadi sedikit linglung lagi. Mata Valentino merah. Dia buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan mata lebar. Nenek, nenek. Tatapan Nyonya Besar Wijaya perlahan terlihat fokus lagi, lalu terlihat kosong lagi. Cobaan dan kesengsaraan hanyalah proses, bertahanlah dan terus maju. Tommy, beban yang kamu pikul terlalu banyak, beban yang kamu pikul terlalu banyak. Berada di sisimu hanya akan mencelakaimu. Jadi, aku pergi dulu. Nyonya Besar Wijaya menggenggam erat sandaran tangan kursi roda, lalu berteriak dengan marah. Jangan harap kamu bisa mengancam cucuku. Setelah itu, Nyonya Besar Wijaya langsung menarik dengan kuat. Dengan bantuan kekuatan tarikannya, tubuhnya tiba-tiba mencondong ke depan. Lehernya pun menghantam belati yang dipegang Timothy. Sialan! Timothy mengumpat. Dia tidak ingin Nyonya Besar Wijaya mati sekarang. Oleh karena itu, dia segera menggeser tangannya untuk menyingkirkan belatinya. Namun, meskipun Timothy bertindak dengan cepat, Nyonya Besar Wijaya juga sudah bertekad untuk mati. Jadi kecepatannya juga tidak lambat. Nenek! Valentino tiba-tiba membelalakan matanya. Nyonya Besar! Hendrik langsung terduduk di tanah. Sepanjang hidupnya, Hendrik telah menganggap Tuan Besar Wijaya sebagai penyelamat. Dulu, ketika dia melihat Tuan Besar Wijaya diracuni, dia diam-diam bersumpah bahwa dirinya tidak akan menikah selamanya dan akan melindungi orang yang ingin dilindungi oleh Tuan Besar Wijaya. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk membantu Valentino. Namun sekarang, jika Nyonya Besar Wijaya mati di depan mata Hendrik, betapa menyakitkannya itu.
Saat ini, Hendrik merasa seperti langit sudah runtuh, wajahnya pun pucat pasi. Bab 1584 mengeluarkan kekuatan tersembunyi. Cit! Akhirnya, leher Nyonya Besar Wijaya mengenai belati tajam itu. Seketika itu pula, terlihat bekas sayatan. Nyonya Besar Wijaya merasa kesakitan, lalu dia tertegun sejenak. Timothy memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik kembali belati itu. Dasar wanita tua, kamu sudah gila! Kalau kamu ingin mati, aku akan membunuhmu, tapi kamu tidak boleh mati sekarang. Teriak Timothy dengan marah sambil memelototi dan meraih kerah Nyonya Besar Wijaya. Saat ini, darah segar terus mengalir keluar dari leher Nyonya Besar Wijaya, sehingga kulitnya memerah. Timothy menarik kembali belati itu dengan cepat, jadi tidak langsung melukai pembuluh darah utama Nyonya Besar Wijaya, tapi bagian luar leher tetap tersayat. Timothy! Apakah kamu benar-benar ingin menjadi orang yang tidak berperi kemanusiaan? Valentino mengepalkan tangannya dengan erat, sampai-sampai kukunya menusuk ke dalam dagingnya. Dia menggertakkan giginya, bahkan matanya memerah. Saat ini, dendam terhadap Nyonya Besar Wijaya dan Helena di dalam hatinya perlahan menghilang. Terlepas dari apakah yang sebelumnya dikatakan oleh Nyonya Besar Wijaya itu benar atau tidak, hanya karena Nyonya Besar Wijaya memilih untuk berinisiatif mengakhiri hidupnya sendiri agar Timothy tidak lagi mengancam Valentino, hal ini sudah cukup bagi Valentino untuk menghilangkan semua dendamnya. Valentino tidak bisa memahami maksud perkataan Nyonya Besar Wijaya sepenuhnya. Tapi saat ini dia lebih percaya bahwa Nyonya Besar Wijaya dan Helena pasti memiliki alasan tersendiri. Aku orang tak berperi kemanusiaan. Kamu bisa apa? Bawa dia pergi untuk diobati. Sebelum aku membiarkannya mati, jangan sampai dia mati. Timothy mencibir, dia segera meminta seseorang untuk membawa Nyonya Besar Wijaya pergi. Tommy, apakah nenekmu akan mati atau diselamatkan olehku? Semuanya tergantung pada sikapmu. Aku beri kamu waktu 10 detik lagi. Letakkan senjatamu dan hampiri aku, maka aku akan membiarkan wanita tua itu hidup. Kalau tidak, aku akan meminta dokter untuk tidak mengobatinya. Timothy memainkan belati di tangannya dengan ekspresi arogan dan penuh ancaman. Valentino tidak menjawab, melainkan hanya menoleh dan melirik Helena, lalu bertanya dengan lembut. Sebenarnya apa yang kalian sembunyikan dariku? Mendengar pertanyaan Valentino, Helena tertegun sejenak. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya dengan sedikit bergetar dan mengelus pipi Valentino. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba menyadari bahwa hatinya perlahan melunak. Sebenarnya, dalam lubuk hatinya, Valentino sudah tidak mengharapkan kasih sayang keluarga. Namun, sentuhan tangan Helena yang hangat ini membuat gunung es di dalam hati Valentino mencair secara perlahan. Daun yang jatuh akan kembali ke akar. Meskipun sekarang Valentino sudah memiliki kedudukan yang tinggi, dia masih tidak bisa melupakan Helena yang melahirkannya. Setelah masalah ini berakhir, aku akan menceritakan semua yang aku tahu, oke? Helena membelai pipi Valentino, nada bicara dan tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Valentino menatap Helena dengan lekat, dia bisa merasakan bahwa kasih sayang dari Helena ini bukan hanya akting semata. Baik. Valentino mengangguk, lalu dia tiba-tiba melangkah maju dan berjalan menghampiri Timothy. Kalau mereka menggunakanku sebagai ancaman untuk menyuruh kalian meletakkan senjata, kalian langsung tembak saja. Ingat, ini perintah. Sebelum pergi, Valentino tidak lupa untuk memberikan perintah. Dia tidak bisa membiarkan Chris dan puluhan ribu orang lainnya mati karena dirinya. Tuan Muda Valentino! Hendrik langsung menarik lengan Valentino, dia terus menggelengkan kepalanya kepada Valentino. Meskipun Hendrik tidak ingin Nyonya Besar Wijaya dibunuh oleh Timothy, di dalam hati Hendrik, Valentino juga sangat berarti baginya. Valentino mengernyit sembari menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata dengan tersenyum getir. Pak Hendrik, apa aku masih punya pilihan lain? Chris mengertakkan giginya,
lalu tiba-tiba mengangkat senjatanya dan berteriak dengan marah. Kak Valentino, kali ini mungkin aku tidak akan menuruti perintahmu. Aku tahu ada lautan api di depan. Tapi, aku tidak bisa melihatmu melompatinya. Kalau kamu ingin mati, ayo kita semua mati bersama. Ayo teman-teman, angkat senjata kalian. Setelah Chris melontarkan perkataannya, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion mengangkat senjata api mereka, lalu membidik Timothy dan yang lainnya. Bahkan Whis juga melangkah maju, dia berjalan ke arah paling depan, lalu mengarahkan pistolnya ke arah Timothy. Sementara dua orang yang telah diatur Hendrik sebelumnya, mengikuti Whis dari belakang. Tommy, apa seperti ini caramu berbakti? Haha, benar-benar konyol. Lucu sekali. Cibir Timothy saat melihat situasinya sedikit tidak terkendali. Aku akan membunuhmu dulu. Chris tidak bisa menahan diri lagi. Dia pun mulai menarik pelatuk dan mengarahkan pistol ke arah Timothy. Awalnya, Chris masih ingin menangkap Timothy hidup-hidup, kemudian baru membuat perhitungan dengannya. Namun, situasi saat ini sama sekali tidak memungkinkan. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Timothy terlebih dahulu. Sial! Rencanaku sudah dipikirkan begitu lama, tapi aku tidak bisa menerapkannya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mario juga menggertakkan giginya. Dia juga mengangkat senjata apinya dan membidik ke arah Timothy. Tak. Peluru pun melesat keluar. Timothy terkejut dan langsung menarik seorang prajurit keluarga Wijaya yang ada di sampingnya untuk mengadang di depannya. PVT! Mata prajurit keluarga Wijaya itu membelalak. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah ditembak mati dan darahnya langsung muncrat. Tanpa kejelasan, dia sudah menjadi kambing hitam Timothy. Tindakan ini benar-benar tidak manusiawi. Di sisi lain, Timothy merasa hal ini sangat wajar. Dia mundur beberapa langkah lagi dan membiarkan prajurit keluarga Wijaya berdiri di depannya. Tommy, dasar gila! Apa kamu ingin membunuh nenekmu? Marah Timothy. Hentikan omong kosongmu. Sekarang apa yang dikatakan Kak Valentino sudah tidak berlaku. Semua orang mendengarkanku. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan berlutut pada Kak Valentino untuk menebus kesalahanku nanti. Sekarang, kamu berlutut padaku dulu. Chris terus menatap Timothy sambil mengganti peluru. Shoot! Perang! Semua prajurit Maple Pavilion yang paling depan juga ikut menutup pengaman pistol dan meletakkan jari mereka di atas pelatuk. Tampaknya, mereka akan melakukan serangan kapan saja. Sementara itu, Hendrik dan Kasman memeluk Valentino dengan erat. Mereka tidak membiarkan Valentino berbicara sama sekali. Benar, sekarang Valentino dikendalikan oleh bawahannya sendiri. Timothy terkejut. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa menggunakan Nyonya Besar Wijaya untuk mengancam Valentino lagi. Kalau begitu, dia hanya bisa menggunakan kartu itu. Awalnya, Timothy masih berpikir untuk menggunakan kartu itu untuk menghadapi keadaan darurat. Namun sekarang, sepertinya dia tidak bisa menunggu lagi. Timothy, aku juga akan memberimu waktu 5 detik, berlutut atau mati. Teriak Chris sambil menggertakkan giginya. Pada saat ini, banyak orang di sisi Valentino menghela napas lega. Sekarang, Timothy tidak punya sandera untuk mengancam Valentino lagi. Lihat saja bagaimana dia masih bisa berlagak. Namun, Timothy mengabaikan Chris. Sebaliknya, dia melirik ke belakang Valentino dan tiba-tiba berteriak. Apa yang sedang kamu tunggu? Saat mendengar perkataan ini, semua orang langsung tercengang. Pada saat yang sama, Whis tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat pistol yang dipegangnya, lalu mengarahkan moncong pistol ke belakang kepala Valentino. Valentino menghela napas saat merasakan dinginnya moncong di belakang kepalanya. Dia berdiri tegap dan tidak bergerak lagi. Esti! Saat ini, semua orang terkejut. Bab 1585, dia benar-benar tidak mati.
Namun, dua pemuda yang diatur oleh Hendrik sebelumnya juga sudah mengangkat pistol mereka dan mengarahkannya ke kepala Wies. "Tuan Valentino, Pak Hendrik, jangan paksa aku. Suruh mereka mundur dan biarkan aku menyelesaikan hal ini," kata Wies. Raut wajah Wies sangat suram, tatapan matanya terlihat datar. Semua orang tercengang. Wies yang merupakan bawahan Valentino malah menodongkan pistol ke kepala Valentino. Dia mengkhianati Valentino. Dia malah mengkhianati Valentino untuk Timothy. Berapa banyak keuntungan yang dijanjikan Timothy kepada Wies untuk membuat Wies mengkhianati Valentino? "Sial! Wies, apa kamu sudah gila?" tanya Chris dengan mata terbelalak. Hendrik juga sedikit tertegun. Lalu dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Wies, apa yang kamu lakukan?" Semua orang tidak pernah mencurigai Wies. Lagi pula, Wies sangat membantu Valentino ketika Valentino berada di kota Vero. Kalau bukan karena bantuan Wies, tidak tahu kapan Valentino baru bisa menaklukkan kota Vero. Saat itu, Wies memberikan apa saja yang Valentino butuhkan. Bisa dikatakan, dia memberinya dengan sepenuh hati dan terlihat sangat setia. Setelah kembali ke kota Neo, Wies bekerja dengan jujur dan tidak pernah mengeluh. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah berpikir bahwa Wies sebenarnya adalah orangnya Timothy. Namun, jika dia benar-benar berada di pihak Timothy, bukankah seharusnya dia membunuh Valentino ketika berada di kota Vero? Semua orang merasa sangat kebingungan. Hanya Valentino sendiri yang berdiri diam dan terlihat tenang. Semua ini merupakan bagian hukum sebab dan akibat. Bagaimanapun juga, pilihan ada di tangan Wies sendiri. Valentino tidak bisa berkata apa-apa. "Wies, apa kamu mendengar kata-kataku?" teriak Hendrik sambil mengambil ancang-ancang untuk melangkah maju. "Mundur! Mundur semua! Semuanya menjauh 2 meter dariku atau aku akan menembak!" teriak Wies tiba-tiba, tangannya pun bergetar. Dia kelihatan seperti akan menarik pelatuknya kapan saja. Oke, kamu jangan emosi." Hendrik dan yang lainnya buru-buru menghentikan langkah mereka, lalu perlahan menjauhkan diri dari Valentino dan Wies. Mereka tahu bahwa orang yang belum pernah menggunakan pistol seperti si Wies ini memiliki kecenderungan untuk menarik pelatuk pistola ketika emosi. "Haha, bagaimana Tommy? Aku membuat kalian bermusuhan dulu, lalu menjadikan anggota inti pihakmu sebagai mata-mataku. Setiap harinya, aku menghitung setiap rencanaku hanya untuk memberimu pukulan yang fatal. Katakan padaku, kamu akan melawanku dengan apa? Pesan yang dikirim Michelle juga dikirim olehmu, kan? Juga foto kematianmu itu. Sial, aku benar-benar mempercayainya." Saat ini, Timothy sudah merasa lega. Dia pun menatap Valentino dengan ekspresi menghina. Wies mengarahkan pistolnya ke arah Valentino. Begitu Timothy memberikan perintah, dia akan membunuh Valentino dengan satu tembakan. Bagaimana mungkin Timothy tidak senang? "Sial! Memang cari mati!" Chris menggertakkan giginya. Dia bersiap untuk menembak Wies. "Tuan muda Chris, letakkan senjatamu. Kalau kalian bertindak gegabah lagi, aku benar-benar akan menembak. Bahkan sebelum aku mati, aku masih memiliki kekuatan untuk menarik pelatuknya." Ekspresi Wies tetap tidak berubah. Nada bicaranya sangat rendah dan penuh dengan nada mengancam. Chris dan yang lainnya menahan amarah dalam hati mereka, tapi mereka tetap terpaksa meletakkan senjata api mereka. Nyawa Valentino ada di tangan Wies, mereka tidak berani mengambil risiko. Suasana menjadi hening, kemudian Hendrik mengibaskan tangannya untuk mengisyaratkan Chris dan yang lainnya untuk mundur sedikit. "Wies, bawa dia ke sini." Timothy memainkan belati di tangannya dan tertawa terbahak-bahak lagi. Wies berhenti sejenak, kemudian berkata, "Tuan Valentino, ayo jalan." Valentino berhenti sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya dan berbalik dengan perlahan. "Apa yang sedang kamu lakukan? Tommy,
aku akan menyuruh Whis untuk segera menembakmu. Timothy menajamkan matanya. Whis juga sedikit menggertakkan giginya, tangannya yang memegang pistol sedikit bergetar. Namun, Valentino tetap bergeming. Dia melirik pistol Whis dan tersenyum penuh arti. Kemudian, Valentino bergumam dengan suara yang sangat kecil. Bagian pengaman pistolmu belum ditutup. Jika bagian pengaman tidak ditutup, tentu saja tidak bisa menembakkan peluru. Whis menatap ke arah Valentino, lalu berteriak. Hentikan omong kosongmu. Aku juga tahu walau kamu tidak mengatakannya. Cepat jalan! Valentino langsung merasa percaya diri, lalu perlahan melangkah maju. Baik, berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Ayo, lihat pengkhianat keluarga Wijaya, Tommy. Jelas-jelas keluarga Wijaya yang membesarkannya, tapi dia malah ingin membunuh keluarga Wijaya. Dia sangat kejam, kan? Haruskah aku membunuh Tommy? Tanya Timothy sambil tertawa dan menunjuk Valentino. Harus dibunuh. Dia itu pengkhianat. Benar. Bunuh dia dan buang ke laut. Semua anggota keluarga cabang keluarga Wijaya di belakang Timothy menyetujui perkataannya. Aku bisa tumbuh dewasa berkat kebaikan Tuan Besar Wijaya sejak aku kecil. Apa hubungannya dengan kalian? Apakah kalian pernah memperlakukanku dengan baik? Seluruh wilayah perairan keluarga Wijaya ini didapatkan oleh Tuan Besar Wijaya sendiri, sementara kalian hanyalah parasit. Tidak ada masalah kalau kalian hanya menjadi cacing parasit, tapi kalian malah melakukan hal-hal yang mencelakai tuan kalian. Kalian ingin meminum darah dan memakan dagingnya. Bukannya kalian juga harus dibunuh? Kata Valentino sambil menatap Timothy dan yang lainnya dengan ekspresi datar. Kamu masih melawan. Aku tahu kamu pandai bicara. Tapi bisa-bisanya kamu masih memiliki niat untuk menasihati, matilah dan pergi ke neraka. Sekarang, serahkan semua senjata kalian. Tunggu pengadilan dariku. Teriak Timothy sambil menunjuk Chris dan yang lainnya. Tunggu. Saat ini, Whis tiba-tiba berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Timothy mengernyit pelan. Whis menarik napas dalam, lalu bertanya. Kamu bilang anakku, Rain, ada di tanganmu. Di mana dia? Begitu pertanyaan itu dilontarkan, Valentino dan yang lainnya pun tercengang. Rain? Mengapa saat ini Whis menyebut Rain? Rain ternyata tidak mati. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba mengerti alasan Whis melakukan hal ini. Ternyata karena Timothy memegang kelemahan Whis. Setelah memikirkannya sekarang, sepertinya ada yang aneh pada Whis saat Whis menemui Valentino untuk berbicara waktu itu. Namun, Valentino tidak pernah mencurigainya. Hai MPH, hebat sekali rencanamu. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya. Ellen tidak mati, Rain juga tidak mati, semua ini adalah hal yang direncanakan oleh Timothy. Ternyata, Timothy sudah membuat rencana untuk menghabisi Valentino. Timothy telah menyusun begitu banyak rencana untuk menciptakan musuh bagi Valentino, kemudian menaklukkan kekuatan di keluarga Wijaya secara diam-diam, agar dirinya bisa menguasai keluarga Wijaya suatu hari nanti. Hentikan omong kosongmu. Setelah masalah ini selesai, aku akan membiarkan kalian bertemu. Dengus Timothy. Whis mengertakkan giginya dan berkata dengan tegas. Tidak, aku harus menemui anakku dulu. Bab 1586, apa itu saudara? Timothy menatap Whis lekat-lekat, kemudian mencibir. Kalau begitu katakan dulu padaku. Aku memintamu membunuh Tommy. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Satu lagi, aku bertanya padamu kemarin apakah Valentino sudah mati atau belum. Kenapa kamu memberitahuku dia sudah mati? Timothy mendengus dingin. Dia begitu yakin bahwa Valentino sudah mati karena bukan hanya Michelle yang memberitahunya berita itu. Orang-orang pemerintahan di kota Kama yang memiliki hubungan baik dengan Timothy juga memberitahunya kalau ada kerusuhan di kota Neo. Mereka akan langsung memberitahunya kalau ada kejanggalan.
Terlepas dari dua aspek ini, masih ada Wis. Timothy juga sudah langsung menanyakannya. Berita yang diberikan Wis padanya juga sama, bahwa Valentino sudah mati dan kini kota Neo tidak memiliki pemimpin. 3 saluran berita, semua menegaskan bahwa Valentino telah mati. Oleh karena itu, Timothy akhirnya sudah memastikan masalah ini dan mengadakan pesta. Sedangkan saat ini, Valentino malah menyerang sepanjang perjalanan sampai ke Pulau Waya keluarga Wijaya. Hal ini membuat Timothy sangat marah. Mendengar pertanyaan Timothy, Hendrik, Chris, dan yang lainnya juga tercengang. Wis telah menghubungi Timothy sejak lama, tapi tidak mengadu ke Timothy. Lalu apa yang Wis pikirkan? Sekarang, apakah dia mengkhianati Valentino atau tidak? Chris ragu sejenak. Awalnya, dia ingin menemukan kesempatan untuk membunuh Wis, kini dia melupakan niatnya. Aku tidak berhak mendapatkan senjata api, jadi aku tidak bisa melakukannya. Malam itu, kami tidak pergi. Kemudian aku mendengar Tuan Valentino memang sudah mati. Jelas Wis setelah terdiam beberapa saat. Timothy mencibir lalu bertanya. Lalu kenapa kamu tidak mengirimiku pesan ketika Tommy membawa kalian berangkat menuju ke sini? Saat kami semua berangkat, semua ponsel kami disita agar beritanya tidak bocor. Aku tidak punya kesempatan. Wis tidak berhenti kali ini, seolah-olah dia telah memikirkan apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Hendrik dan yang lainnya kembali mengerutkan kening. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Chris sontak mengulurkan tangan dan menyentuh saku celananya. Ponselnya ada di dalam sakunya. Namun, apa yang dikatakan Wis sangat meyakinkan hingga Chris hampir mempercayainya. Sebenarnya apa yang ingin Wis lakukan? Baiklah, hentikan omong kosongnya. Lakukan apa yang aku katakan, nanti aku akan membiarkan putramu keluar. Selain itu, selama kamu mendengarkanku, aku bisa memberikan seluruh kota Neo padamu. Timothy melambaikan tangannya dan mengungkit topik pembicaraan ini. Wis mengertakkan giginya, lalu mengangguk. Sekarang, matikan pelindung pistolmu dan bidik kepala Valentino. Begitu aku bilang tembak, kamu langsung menembaknya. Timothy berkata sambil mencibir, pandangannya langsung mengarah ke Valentino. Raut wajah Valentino berubah muram. Timothy tidak bodoh. Wis tidak mengatakan apa-apa dan langsung menutup pelindung pistolnya lalu membidik kepala Valentino. Tommy, lihat, aku bahkan tidak perlu membunuhmu. Kamu akan mati di tangan anak buahmu. Rasanya pasti sangat nyaman, kan? Perasaan dikhianati itu nyaman, kan? Haha, aku sudah lama mengutus mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di sisimu. Ellen dan Rain semuanya diselamatkan olehku. Semua itu agar kamu membuat beberapa musuh lagi. Karena kebencian dapat merangsang potensi seseorang. Ellen membuatmu hidup dalam pelarian selama beberapa bulan. Jadi hari ini, Rain ada di sini untuk mengambil nyawamu. Apakah kamu mau mempertimbangkan untuk berlutut dan memohon padaku agar mati dengan mayat lengkap? Timothy sangat bangga dan tertawa. Saat ini, semuanya berada di bawah kendali Timothy. Rasanya dikhianati. Ekspresi Valentino masih sangat acuh tak acuh. Dia bergumam pelan. 10 detik. Tiba-tiba, Timothy mengangkat satu jari. Dalam 10 detik, suruh semua anak buahmu melempar senjata mereka ke lantai dan suruh mereka pergi. Kalau tidak, aku akan membiarkan Wis segera menembakmu dan mengirimmu ke neraka. Nada bicara Timothy sangat percaya diri. Mustahil. Valentino menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, Valentino juga sangat cemas. Apa yang akan dilakukan Wis? Apakah Wis benar-benar ingin mencelakai Valentino, Chris, dan yang lainnya? Bang! Klang! 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 Namun, begitu Valentino selesai bicara, Chris dan yang lainnya membuang senjata api mereka. Mereka sama sekali tidak ragu. Mereka boleh tidak peduli dengan hidup matinya Nyonya Besar Wijaya, tapi ini menyangkut Valentino, bagaimana mungkin mereka tidak peduli? Dalam sekejap,
10.000 orang dilucuti dan lantai ditutupi dengan senjata api. Dalam keadaan seperti itu, Chris dan yang lainnya seolah-olah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian sedang cari mati? Valentino memarahi mereka. Kak Valentino, aku memang tidak terlalu pintar, tapi aku ingat kamu pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Apa itu, saudara? Saat aku dalam bahaya, kamu berdiri berdampingan denganku, maka kamu adalah saudaraku. Sekarang, aku ingin berdiri berdampingan denganmu. Chris bersikap tidak seperti biasanya dan berkata dengan serius. Terlebih lagi, nyawaku memang diselamatkan olehmu. Kalau bukan karena Valentino, beberapa bulan yang lalu Chris sudah mati di tangan pasukan berdarah dingin di Gunung Cloud. Kak Valentino tidak perlu bicara lagi. Apapun itu, kami semua ada di sini untuk mendukungmu. Mario meludah, ekspresinya sangat serius. Kami semua akan selalu mendukungmu. Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion meraung serempak, momentum mereka mengejutkan semua orang. Prajurit keluarga Wijaya yang tak terhitung jumlahnya yang sedang di seberang, serta Helena dan yang lainnya, semuanya sangat terkejut. Valentino bisa membawa begitu banyak orang, mungkin itu bukan apa-apa. Namun, dia bisa membuat begitu banyak orang setia padanya dan bahkan bisa membahayakan diri mereka sendiri. Pesona kuat semacam apa ini? Hanya dengan hal ini saja, rasanya tidak ada orang yang tidak kagum terhadap Valentino. Timothy tidak akan sanggup menirunya. Kalian! Ha! Valentino menggelengkan kepalanya dengan ringan, telapak tangannya sedikit terkepal. Hahaha! Untuk apa kalian sok setia seperti ini? Dasar sekelompok sampah! Beraninya mencoba menyerangku! Ayo bunuh aku dengan pistol! Dasar tidak berguna! Betapa senangnya perasaan Timothy saat ini. Dia merasa bahwa seluruh langit menjadi sangat cantik. Hari ini, kalian semua akan mati. Kalau kalian berani menginjakkan kaki di wilayahku, aku akan mengubur kalian di sini. Setelah tersenyum, Timothy berbisik kepada pemuda berbaju hitam di sampingnya. Setelah mendengar ini, pemuda berbaju hitam segera berjalan ke arah belakang. Dasar pembual! Kami semua berdiri di sini. Ada 50.000 orang berdiri diam untuk kamu bunuh. Aku ingin lihat apakah belati kecilmu itu bisa membunuh kami semua atau tidak. Chris menggertakkan gigi dan berkata dengan suara teredam. Hei, mau mati? Kalau begitu, sangat mudah. Timothy mengambil belati, lalu memukulnya di telapak tangan sambil mencibir. Di mana, Rain? Biarkan aku melihatnya. Whis berteriak lagi sambil menggertakkan giginya. Sebentar lagi dia akan datang. Jawab Timothy sambil mengernyit. Sekali lagi suasana menjadi sunyi. Namun tak lama kemudian, seseorang memecah keheningan. Satu demi satu, prajurit keluarga Wijaya dengan cepat berjalan menuju sisi ini dari belakang Pulau Wire. Semuanya mengenakan seragam tempur prajurit keluarga Wijaya berwarna hitam. Raut wajah mereka juga tampak sangat tegas. Bab 1587, menebus dengan nyawa. Mereka adalah para elite di antara prajurit keluarga Wijaya. Banyak dari mereka yang pernah mengalami pertempuran yang sebenarnya. Gumam Kasman sambil menelan ludah. Hendrik tidak berbicara, sorot matanya serius. Karena dia melihat dengan jelas bahwa semuanya memegang senjata api di tangan mereka. Mereka pasti merupakan kartu pemungkas Timothy. Tuan Muda Timothy, apa sudah giliran kita untuk beraksi? Seorang pemuda berusia 30 tahunan berjalan keluar sambil tersenyum. Sialan! Juan, berapa banyak hal yang aku ajarkan padamu saat itu? William memicingkan matanya, lalu memelototi pemuda itu dan memarahi dengan kasar. Juan tertawa, sorot matanya penuh dengan penghinaan, tetapi dia bahkan tidak berniat untuk berbicara dengan William. Bawa semua orang kemari, lalu pakai senjata berat dan serang mereka. Bunuh mereka semua.
Mata Timothy berubah dingin, lalu dia mundur 2 langkah. Baik. Juan segera memberi perintah, prajurit keluarga Wijaya yang tak terhitung jumlahnya pun mulai bergerak. Kali ini, Juan benar-benar membawa 2.000 orang, serta senjata api yang tak terhitung jumlahnya. Senjata api baru yang berwarna hitam dan mengelap itu, juga mempunyai minyak anti karat di atasnya. Senjata itu jelas merupakan buatan terbaru. Peluru di dalam kotak berwarna emas, semuanya juga diolesi dengan minyak anti karat. Ternyata ini adalah kartu pemungkas Timothy. Ternyata ini adalah senjata rahasianya. Dor! 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 Satu demi satu senapan mesin berat yang terisi peluru diletakkan di depan Timothy dan yang lainnya. Moncong senapan itu menghadap ke arah Valentino dan yang lainnya. Sesaat kemudian, 100 senapan mesin berat berbaris dengan jarak sekitar 3 meter. Mereka membentuk sebuah garis api yang kuat. 100 senapan mesin berat dengan ratusan amunisi ditembakkan pada saat bersamaan. Mereka dapat membunuh ribuan orang dalam sekejap. Seberapa menakutkannya kejadian ini? Kemudian, Juan menyuruh orang membawa senapan M4A1 yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh senapan itu berwarna hitam mengilap, juga merupakan senapan baru. Pada saat ini, banyak orang di pihak Valentino merasa panik. Bahkan, sorot mata Valentino juga tampak serius. Dia sedang berusaha memikirkan solusi dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, puluhan ribu orang ini akan menjadi umpan hidup. Mereka pasti akan dibunuh oleh Timothy. Sedangkan saat ini, kepala Valentino sedang ditodong oleh Whis, sehingga Chris dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah, apalagi melawan balik. Mario, apa kamu yakin? Tanya Chris dengan suara rendah. Mario melihat senjata di tangan Juan dan yang lainnya dengan cermat. Dia mengangguk dan berkata, Seharusnya. Sialan! Seharusnya apaan? Bersiaplah untuk melawan. Mata Chris bergerak dengan pelan, lalu dia perlahan bersembunyi di kerumunan. Timothy, kamu sudah tidak punya kualifikasi untuk memiliki senjata. Kamu berani menggunakan senjata api sesuka hatimu. Pikirkan konsekuensinya. Biarpun aku mati hari ini, negara Nagon tidak akan melepaskanmu begitu saja dan tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Sorot mata Valentino menegang, detak jantungnya juga semakin cepat. Timothy mendengus, lalu bertanya. Lalu apa? Yang penting aku bisa membunuhmu. Paling tidak aku pindah ke luar negeri. Apa yang bisa dilakukan negara Nagon padaku? Cepat pakai senapan mesin berat. Hari ini aku tidak mau ada yang tersisa. Begitu Timothy selesai bicara, prajurit keluarga Wijaya yang tak terhitung jumlahnya sontak mengangkat senjata mereka. 100 senapan mesin berat berada di depan, sedangkan di belakang ada prajurit keluarga Wijaya yang tak terhitung jumlahnya dengan M4A1 baru. Semua senapannya ditujukan pada Valentino dan yang lainnya. Whis, pikirkan dengan baik. Valentino mengertakkan giginya. Whis tiba-tiba berteriak. Tidak ada yang boleh menembak. Putraku! Biarkan putraku segera keluar. Kalau tidak, aku akan meletakkan pistolnya sekarang. Pada saat ini, emosi Whis kehilangan kendali. Dia pun berteriak pada Timothy. Hai MPH! Timothy mendengus, kemudian melambaikan tangannya kepada orang di belakang. Segera, seorang pemuda berjalan keluar. Haha! Semuanya, perkenalkan ajudanku, Rain. Juan tertawa, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang bahu pemuda itu. Pemuda itu mengenakan seragam tempur hitam dengan beberapa bekas luka di wajahnya, sorot matanya sangat tenang. Dengan gaya rambut cepak, sosoknya terlihat sedikit kurus, tetapi baju lengan kirinya kosong. Ternyata, dia kehilangan sebuah lengan. Saat berjalan juga sangat lambat, pemuda itu terlihat sangat tidak terkoordinasi. Semua orang di sisi Valentino menatap dengan mata terbelalak. Rain, dia benar-benar belum mati.
Valentino menoleh sedikit, bertatapan dengan Rain. Rain tampak tenang, tatapannya juga sangat tenang saat dia melihat Valentino. Valentino tiba-tiba sadar bahwa tidak ada kebencian di mata Rain. Sebaliknya, dia terlihat telah mengalami banyak perubahan dan telah dewasa. Rain. Wis langsung menangis, pandangannya kabur. Wis tidak bisa menahan diri dan menangis bahagia. Ayah. Rain membuka mulutnya dengan lembut dan memanggil Wis. Nada suaranya tidak sedih atau bahagia. Ya. Wis buru-buru menjawab, air matanya semakin deras. Timothy tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Jangan beromong kosong. Nanti saja melepas rindunya. Sekarang, kamu bawa Valentino ke sini." Timothy sangat paham, Valentino pasti tidak boleh mati lebih dulu. Kalau tidak, dia akan kehilangan bidak tawar-menawar untuk mengancam Chris dan yang lainnya. Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion itu pasti akan segera melancarkan serangan balik. Jadi, tentu saja Valentino harus mati terakhir. Ayah, bagaimana kalau ayah lupakan saja? Tiba-tiba, entah apa yang dipikirkan Rain, dia pun berkata dengan lembut. Apa? Telapak tangan Wis bergetar, dia menatap Rain dengan tidak percaya. Timothy juga tercengang, dia langsung menendang Rain. Apa kamu bodoh? Jika bukan karena Valentino, apakah kamu akan jadi seperti ini? Sekarang ada kesempatan untuk membunuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Timothy meraung dengan mata terbelalak. Ayah, lupakanlah. Semuanya sudah berlalu. Rain sama sekali tidak memedulikan kata-kata Timothy. Dia berteriak lagi pada Wis. Sialan! Bawa dia ke sini! Cepat bawa ke sini! Timothy merasa situasinya perlahan-lahan semakin tidak terkendali. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berlari ke arah Valentino, ingin mengendalikan Valentino secara pribadi. Prajurit Maple Pavilion, ambil senapannya! Lawan mereka! Aku perintahkan sekarang, ambil senapannya dan lawan! Valentino menggertakkan giginya dan meraung, lalu hendak berbalik. Pada saat itu, Chris dan yang lainnya segera membungkuk untuk mengambil pistol. Tembak! Semua senapan mesin berat tembak! Semuanya tembak! Cepat tembak! Bunuh mereka dulu! Timothy langsung menghentikan langkahnya, kemudian berteriak kepada orang di belakang. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat ini, Wis tiba-tiba berbicara. Tuan Valentino, aku bisa melihat anakku dan tahu dia masih hidup. Aku sudah bisa mati tanpa penyesalan. Aku bersalah padamu. Kalau begitu, aku akan gunakan nyawaku untuk menebusnya. Wis tiba-tiba berteriak, lalu meraih bahu Valentino dan melangkah maju untuk menghalangi tubuh Valentino. Wis melebarkan kedua tangannya, menunggu peluru datang. Wis benar-benar ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Valentino dari peluru,